Di dunia ini ada orang-orang yang bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Mereka bukan mencari, tapi justru yang dicari. Ini adalah kisah seorang gadis yang sejak kecil bisa melihat mereka. Namanya Nia. Nia lahir seperti anak biasa, namun sejak usia 5 tahun, dia sering berbicara sendiri. Awalnya, orang tuanya mengira itu imajinasi. Itu siapa yang duduk di kursi? Tanya Nia suatu malam. Ibu menoleh. Kosong. Nia menggeleng pelan. Itu nenek tua. Dia menangis. Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Nia sering menggambar sosok-sosok aneh. Nia sering menggambar sosok hitam dengan mata kosong dan senyum yang terlalu lebar. Setiap malam, dia terbangun tepat pukul 02.47, tepat dini hari, dan selalu berkata hal yang sama. Mereka sudah datang. Ketika Nia berusia 10 tahun, gangguan semakin jelas. Suatu malam, listrik rumah padam. Ayahnya keluar untuk cek meteran listrik. Ibunya di dapur. Nia sendirian di ruang tamu. Tiba-tiba, suara kursi bergeser. Nia menoleh. Kursi goyang di sudut ruangan, bergerak sendiri, perlahan, maju, dan berhenti. Di atas kursi itu, tiba-tiba ada sesuatu. Seorang perempuan, berambut panjang menutupi wajah, duduk sambil menatap Nia. Nia membeku. Perempuan itu perlahan mengangkat kepala. Kamu bisa lihat aku ya? Suara itu bukan dari mulutnya, tapi langsung masuk ke kepalanya. Nia menjerit. Singkat waktu, orang tuanya akhirnya membawa dia ke seorang yang mengerti hal-hal seperti itu, seperti orang pintar. Pria itu menatap Nia lama. Anak ini bukan kerasukan, katanya pelan. Dia indigo. Ibunya gemetar. Dia indigo. Maksudnya dia melihat dunia lain, dunia mereka yang hidup berdampingan dengan kita. Indigo adalah sebuah bukan fenomena ya, yang sudah dari lahir. Dia dapat melihat hal yang tak kasat mata, seperti makhluk halus, jin, dan sejenisnya. Dan dia bisa melihat alam gaib dan bisa merasakan kehadiran mereka di sekitar kita. Sejak saat itu, hidup Alia berubah. Dia mulai melihat lebih banyak. Di sekolah, di jalan, di cermin, bahkan di belakang orang-orang. Saat SMP, Nia pindah ke sekolah baru. Hari pertama, dia langsung merasa tidak nyaman. Lorong sekolah terasa dingin, seolah ada yang memperhatikannya. Dan saat masuk kelas, Nia langsung berhenti di pintu. Di kursi paling belakang, ada seorang anak laki-laki. Wajahnya pucat, seragamnya lusuh, lehernya miring seperti patah. Dia menatap Nia dan
tersenyum. Teman di sampingnya bertanya, "Kamu kenapa?" Nia berbisik pelan, "Itu siapa?" Temannya bingung, "Siapa?" Nia menunjuk, tapi kursi itu kosong. Sejak hari itu, Nia tidak pernah sendirian. Kemanapun dia pergi, anak laki-laki itu selalu ada, selalu mengikuti kemanapun. Di cermin kamar mandi ada, di jendela kelas, bahkan di belakang saat dia berjalan. Suatu malam, Nia terbangun dan melihat sesuatu di ujung tempat tidur. Anak laki-laki itu berdiri di sana. Kali ini lebih dekat. "Aku masih di sekolah." Suara tulangnya berbunyi seperti patahkan ulang. "Dan sekarang aku gak sendirian lagi." Nia mulai mencari tahu. Ternyata 5 tahun yang lalu ada siswa yang meninggal di sekolah, jatuh dari lantai 3. Namun banyak yang bilang itu bukan kecelakaan. Malamnya Nia nekat ke sekolah sendirian. Lorong gelap, lampu berkedip, suara langkah. Padahal ia sendirian. Saat sampai di tangga, dia melihat sesuatu. Darah, bekas tangan, seperti orang merangkak menuju ke atas. Nia mengikuti, dan di lantai 3 dia melihat kejadian itu seolah diputar ulang. Anak laki-laki itu didorong oleh beberapa siswa. Dia jatuh, tubuhnya menghantam lantai. Nia menutup mulutnya, dan saat itu semua sosok tiba-tiba menoleh ke arah Nia. Mereka melihatnya. Sejak malam itu bukan hanya satu, banyak, sangat banyak. Mereka mulai datang ke Nia di kamar, dalam mimpi, di belakangnya. Suara bisikan mulai terdengar. "Bantu kami, dia yang bunuh kami. Kamu bisa lihat, kamu harus bantu." Nia mulai kehilangan kendali. Dia tidak bisa tidur, tidak bisa membedakan mana dunia nyata, mana yang tidak. Suatu malam, ibunya menemukan Nia berdiri di depan cermin, berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Kami sudah menunggu lama." Ibunya menjerit. Tubuh Nia tiba-tiba kaku, matanya memutih. Dia tersenyum, tapi bukan senyumannya. Suara yang keluar banyak, berat, seperti banyak orang bicara sekaligus. "Dia melihat kami, jadi dia milik kami." Ayahnya panik memanggil orang pintar. Namun pria tua itu berkata sesuatu yang membuat mereka takut. Itu bukan satu, ini banyak, dan mereka tidak ingin keluar. Di dalam pikirannya, Nia berada di tempat gelap, dikelilingi oleh bayangan, puluhan, ratusan sosok, semua menatapnya. Anak laki-laki itu maju ke depan. "Kamu bisa lihat kami, jadi kamu harus ikut kami." Nia menangis. "Aku gak mau." Tiba-tiba sinar muncul, suara lembut. "Kamu lebih kuat dari mereka."
Nia mengingat ibunya, ayahnya, dan dia berteriak, "Ini tubuhku!" Semua bayangan menjerit. Nia sadar tubuhnya kembali normal. Semua hilang atau terlihat hilang. Hari-hari mulai tenang, namun suatu malam Nia duduk sendiri menatap jendela. Refleksi dirinya terlihat jelas, tapi ada sesuatu yang aneh. Berdiri banyak sosok di belakang refleksinya, tersenyum dan perlahan semua kepala mereka miring bersamaan. Nia tidak menoleh, dia hanya berbisik pelan. "Aku tahu kalian masih di sini." Lampu kamar tiba-tiba mati, dan dari kegelapan suara itu kembali terdengar. "Kami tidak pernah pergi. Tidak semua yang bisa melihat ingin melihat, dan tidak semua yang terlihat ingin pergi. Yang paling menakutkan bukan mereka yang datang, tapi mereka yang memilih untuk tinggal. Mereka tidak pergi, mereka hanya menunggu. Dan ketika kamu terbiasa melihat mereka, itu artinya kamu sudah terlalu dalam." Setelah kejadian kerasukan itu, hidupnya terlihat normal. Dia kembali sekolah, kembali tersenyum, kembali seperti anak biasa. Tapi hanya di luar, karena setiap malam Nia mulai melakukan sesuatu yang aneh. Dia bangun tanpa sadar, duduk di depan jendela, dan berbisik pelan, "Aku siap." Ibunya pernah melihat itu, namun saat dipanggil Nia langsung tertidur kembali, seolah itu bukan dirinya. Suatu malam, tepat pukul 2.47, Nia terbangun. Kali ini berbeda. Udara kamar sangat dingin, napasnya terlihat, dan di depannya ada sebuah pintu. Padahal sebelumnya tidak ada pintu di kamar itu. Pintu tua, kayu lapuk dengan goresan seperti kuku. Perlahan, pintu itu terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar kabut hitam dan suara tangisan, jeritan, bisikan bercampur jadi satu. Nia berdiri tanpa rasa takut, tanpa ragu. Dia melangkah masuk. Di balik pintu itu bukan kamar lagi, tapi lorong panjang, gelap tak berujung. Dindingnya seperti dinding hidup, berdenyut, dan di sepanjang lorong berdiri sosok-sosok. Ada yang tanpa wajah, ada yang terbakar, ada yang hanya bayangan. Semua menatap Nia, dan kali ini mereka tidak diam. Mereka mendekat, langkah demi langkah. Dia datang. Dia milik kami. Dia yang bisa membuka. Nia tetap berjalan, seolah ada sesuatu yang memanggil. Di ujung lorong ada satu sosok duduk di kursi besar, lebih gelap dari yang lain, lebih nyata dan lebih berbahaya. Wajahnya tidak jelas, seperti tertutup bayangan, namun matanya merah menyala. Akhirnya suara itu bergema di seluruh tempat. "Kamu datang sendiri." Nia berhenti. "Siapa kamu?" Sosok itu tersenyum. "Aku yang pertama melihatmu. Sejak kamu kecil, yang lain hanya mengikuti, tapi aku." Suara itu semakin mendekat. "Aku yang melihatmu." Sosok itu berdiri, dan semua makhluk lain langsung mundur, takut. Nia
Dunia manusia terlalu kecil untukmu. Dengan matamu, kamu bisa lebih. Tiba-tiba, bayangan di sekitar Alia berubah. Dia melihat masa depan. Dirinya berdiri di tengah banyak sosok, mengendalikan mereka, berbicara, dan mereka patuh. Terima aku, kata sosok itu. Dan semua ini milikmu. Dia gemetar. Di dalam dirinya ada dua suara. Suara takut, satu tergoda. Di dunia nyata, tubuh Nia ditemukan di kamar, diam, tidak bergerak. Namun di sekelilingnya banyak bayangan berdiri. Ibunya melihatnya dan membeku. Karena salah satu bayangan itu menoleh dan tersenyum padanya. Lampu rumah mati total. Kembali ke dunia lorong, Nia menutup mata, air matanya jatuh. Aku gak mau jadi seperti kalian. Sosok itu diam, lalu tertawa. Tawa yang sangat dalam, menggema. Kamu pikir kamu punya pilihan? Tiba-tiba, semua sosok di lorong menjerit dan berlari ke arah Nia. Nia jatuh, bayangan mulai masuk ke dalam tubuhnya. 1, 2, puluhan, dia berteriak. Suaranya berubah, bercampur dengan suara lain. Di dunia nyata, tubuhnya mulai bergerak, matanya terbuka. Tangkap. Mulutnya tersenyum lebar. Sudah hampir, bisik suara itu. Tiba-tiba, cahaya muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Suara yang dulu ini terdengar jelas. Dia bukan milik kalian. Semua bayangan berhenti. Sosok bermata merah itu mundur sedikit. Siapa kamu? Dari dalam tubuh Nia muncul sosok lain, samar tapi terang, seperti penjaga. Nia sadar, dia kembali. Namun, tidak sepenuhnya. Sejak malam itu, dia tidak hanya melihat, dia bisa memanggil. Kadang tanpa sengaja. Dan di cermin, refleksinya kadang terlambat bergerak. Kadang tersenyum duluan. Kadang tidak mengikuti gerakannya sama sekali. Suatu malam, dia mendengar bisikan terakhir. Perjanjian belum selesai. Dan dari bawah tempat tidurnya, tangan hitam perlahan keluar. Beberapa orang lahir dengan kemampuan. Namun, tidak semua kemampuan adalah anugerah. Karena ketika pintu itu terbuka, bukan hanya kamu yang bisa melihat mereka, tapi mereka akan selalu bisa menemukanmu.